Ya, kita lanjutkan topik pada malam hari ini. Tapi kita nggak bicara lagi soal kuburan dan juga soal Citos ya. Saya ke Mas Awi deh. Mas Awi, kalau gitu tadi Pak Irfan sempat mengkritisi kerja-kerja panja. Nah, itu kan juga kita publik bertanya-tanya ketika DPR kemudian meminta lewat panja, apakah bisa kemudian lintas sektoral atau seperti apa? Karena kan tidak kemudian lewat pansus. Meskipun pansus juga tadi Pak Irfan katakan juga tidak ada success story-nya sebetulnya. Mas Awi bagaimana tanggapannya? Ya, kita ingin menegaskan bahwa DPR itu lembaga politik. Gitu kan. Menyelesaikan persoalan ini dengan cara-cara pengambilan kebijakan di DPR. Baik panja ataupun pansus itu muaranya sama. Cuman problemnya memang panja itu fokus di masing-masing komisi. Maka untuk menjawab kekerabungan publik, kami anggota panja dari Komisi 6 mengusulkan nanti ada panja gabungan untuk mensinkronisasi di panja yang menelusuri terkait dengan penegakan hukumnya di Komisi 3, yang di 6 terkait keperusahaannya, terus yang di 11 terkait dengan jasa keuangannya. Supaya ini dalam beberapa kali satu waktu atau beberapa kesempatan bisa rapat bersama-sama mensinkronisasi. Contoh misalkan saat ini misalkan kalau dari aspek hukumnya meskipun bukan tupoksi kami di Komisi 6, tapi kan kami perlu juga bertanya. Hari ini Kejaksaan menetapkan tersangka Beni Cokro dan kawan-kawan. Kalau kita lihat postur pemilikan saham di Jiwasraya itu, atau Jiwasraya bermain di sahamnya Bencok itu kalau nggak salah nominalnya hanya prosentasenya 1,4% gitu loh. Sementara ada di emiten-emiten lain yang memiliki porsi ya sampai 20% gitu. Itu terungkap di salah satu media misalkan. Tetapi itu bukan ranah kami, biarkanlah teman-teman di Panja Komisi 3 untuk menelusuri itu. Tetapi dalam satu rapat gabungan itu kami bisa perdalam. Sehingga kalaupun nanti ada penggantian aset, itu kan tidak hanya dari kelompoknya Beni Cokro dan kawan-kawan saja, tetapi bisa melebar. Tapi sekali lagi ini bukan dalam rangka intervensi hukum, tidak. Tapi hanya meluruskan informasi yang berkembang, khususnya yang beredar di teman-teman media. Gitu. Oke. Jadi kalaupun dikatakan oleh Pak Irfan ini membentuk panja, bentuk ketidakseriusan itu juga tidak ya? Oh tidak, kami sangat serius. Bahkan panja itu selain dengan Bang Arya dan kawan-kawan kita rapat juga menghadirkan para pakar untuk menggali bagaimana solusi yang ditawarkan oleh para pakar tersebut. Sehingga bisa kompilasi kita terhadap skenario yang disampaikan oleh pemerintah. Dan kita lihat juga di Komisi 11 juga melakukan hal yang sama. Di Komisi 3 bahkan dengan Jaksa Agungnya dihadirkan. Itu bentuk keseriusan. Tinggal bagaimana forum rapat bersama, rapat gabungan itu apakah satu kali kesempatan, bisa 2 kali, sehingga bisa menjawab keraguan publik bahwa kami ini bekerja secara parsial. Padahal tidak, semuanya bermuara pada pimpinan DPR yang membagi tugas seperti itu. Oke, baik. Pak Irfan, keraguan publiknya apa sih sebetulnya terhadap DPR dalam konteks soal panja ini ya? Panja soal Jiwasraya ya? Ya, panja ini kan sangat segmented begitu ya, fragmented gitu. Di Komisi 3 tentang hukum, di Komisi 6 tentang BUMN-nya, 11 tentang keuangannya. Kita ingin ada solusi yang holistik, yang komprehensif keseluruhannya. Itu yang belum nampak saat ini gitu ya. Seperti dengan OJK di Komisi 11, kemudian di BUMN-nya di Komisi 6, Kejaksaan Agung di Komisi 3. Saya lihat dari semua ini sekarang yang boleh dikatakan leadership-nya paling menonjol itu Kejaksaan Agung. Yang boleh saya katakan soal penindakannya secara hukum ya? Ya, begitupun BPK gitu. Saya belum melihat DPR menunjukkan satu kecepatan yang diharapkan oleh masyarakat gitu ya. Jadi tetap sekarang masih leadership itu masih ada di Kejaksaan Agung. Jangan bicara OJK, jangan bicara yang lain-lain. Saya kira Kejaksaan Agung sudah sangat cepat dan begitupun BPK. Kedua itu yang kita melihat sekarang sudah menunjukkan langkah yang sangat konkret. Panja masih business as usual kalau saya. Meskipun tadi Mas Awi katakan ada kemudian gabungan ya? Rencana begitu. Nah itu bagaimana Pak Irfan? Itu kan juga mungkin bisa menjawab soal tadi Anda katakan ini sangat sektoral dan juga fragmented tadi. Ya, kita harapkan begitu dan mungkin setelah kembali dari masa reses ini ada solusi yang final gitu. Yang jangan hanya sekedar exercise tapi juga sudah harus ada keputusan yang final. Sepahit apapun tapi kita harus kembali semua harus menanggung begitu. Ini karena dosa kita semua sebetulnya sudah bertahun-tahun. Jadi saatnya kita untuk memperbaiki, membenahi BUMN kita dan tadi sudah ada pelajaran yang sangat mahal dengan BLPI, dengan Senturi,
jangan kita lagi ya masuk sekolah berulang-ulang terus begitu ya, uang sekolah udah mahal begitu, kita masih harus bayar uang sekolah lagi, udah bayar uang sekolah BLBI 650 triliun, bayar uang sekolah Senturi 6,5 triliun, ini bayar uang sekolah Jiwasraya 13,5 triliun. Kapan lagi kita bisa kembali dengan kepala tegak begitu? Oke, Mas Awi, bagaimana tanggapan Anda dari apa yang dikatakan oleh Pak Irfan tadi? Ya, itu sebagai sebuah kritikan dan masukan, saya kira wajar saja dan kami terima dengan baik. Tentu kami di Komisi 6 terus mencari solusi bersama Kementerian BUMN. Karena apa? Yang kita fokuskan di Kementerian BUMN bagaimana penyelesaian persoalan ini. Pertama tadi saya katakan bagaimana dengan dana sabah itu. Maka kemudian seringkali kita sengaja kita minta Kementerian BUMN tidak terlalu mengekspos apa yang akan dilakukan. Karena sekali terekspos dan tidak dilaksanakan itu kan bahaya. Termasuk menjual citos tadi maksudnya, bukan? Ya, itu kan salah satu skema bail-in gitu kan. Jangan Kan masih disebut lagi opsi-opsi tambah gitu. mahal itu. Jadi kalau kemudian belum nampak, ya kita nampaknya nanti di akhir Maret. Ketika pemerintah sudah tenggat waktunya menyelesaikan tagihan-tagihan nasabah, ya itulah hasil kerja dari Panja bersama Kementerian BUMN gitu. Kalau sekarang memang kita ya tidak cuap-cuap dulu, jangan sampai kita kebanyakan ngomong, kerjanya nggak ada. Pas akhir Maret nanti nggak ada kerja. Nanti kita bisa dituding bermacam-macam. Oke, baik. Bang Arya, targetnya dari Kementerian BUMN dan juga Panja untuk menyelesaikan masalah ini, adakah kemudian target yang dipasang untuk bisa menyelesaikan dan solusi jangka panjangnya apa? Kita bahas nanti usai jeda di segmen terakhir Layar Demokrasi. Kami akan segera kembali.